مولاي صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, Yasin sudah nyampe 77. Kita bahas sampai 83 insyaallah. Jenengan buka Yasin ayat 77 sampai 83. Saya baca dulu, jenengan meniteni panjang pendeknya dengungnya nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Ketemu nggih? 77 nggih. Baik, kita awali dengan Fatihah nggih. Ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ayat 77 Bismillahirrahmanirrahim awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah insannya dengung awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah enanya panjang khalaqnahu min nutfah coba min nutfatin faida huwa khasimun mubin baik kita artinya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani diciptakan dari air mani nutfah faida huwa khasimun mubin maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Baik, kata-kata awalam yaro itu termasuk kata-kata sulit yang artinya dan tidakkah ia manusia ya maksudnya tidakkah manusia mengetahui awalam yaro apakah dan tidakkah manusia mengetahui. Terus kata-kata al-khosim khosimun mubin khosim orang yang sangat dalam bertengkar bermusuhan dengan sahabat-sahabatnya kata-kata al-khosim. Tapi kalau dalam ayat ini khosimun mubin sebagai penentang yang nyata. Artinya apa sebenarnya? Coba kita renungi. Wong asale teko mani yang menjijikkan loh. Kok yo sombongi rairan. Lah maksudnya ngono. Paham ya ayat ini? Nggih. Yo dibuat dari emas berlian ngono. Wong atasane dari mani loh. Kok metes.
Wong atasane dari manil kemenye. Kemeliti Perkemi Persatuan Kemeruk Indonesia. Sok kepo banget. Sampai menyakiti orang lah. Jangan. Kita merasa rendah di hadapan Allah. Tawaduklah di hadapan Allah. Maka nanti Allah akan mengangkat derajat kula panjenengan. Allahumma amin. Jadi kata-kata yang senada, yang senada. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ini yang senada dalam surat Al-Mursalat, Bu. Surat Al-Mursalat itu surat ke-77. Ayat 20 dan 20 sampai 22. Ayat yang sama ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kata Romai Rama dalam Najm. Setetes air hina. Enggak hina ya opo. Netes ke taksi jenengan. Iya, ngono. Netes air yang hina. Lengono lho dadi ni koyo dadi sombonge ra-ira. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan di dalam tempat yang kokoh. Apa maksudnya? Rahim. Fi qararin makin, tempat yang kokoh. Rahim itu Masya Allah. Rahim itu kuat sekali. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Berapa waktu yang ditentukan? Terkadang 6 bulan lahir. Kata orang prematur, sekarang sudah lulus Unisma, siaga kerja. Dulu pada waktu keluar kok cuili. Orang mengatakan, waduh kak suwe lo ngedisi pengera, ngedisi pengera, ngedisi Gusti Allah. Kayak dia singkat yang ngekei urip. Wah, kak suwe. Lah seorang ibu dikotenakan kan sakit hati. Sakitnya di sini. Mbok ngomong cangkem itu dijogo. Alhamdulillah yuk. Atau alhamdulillah di. Alhamdulillah lahir selamat. Muka-muka sehat, panjang umur, barokah. Ibu digitukan kan sewenang gak Bu? Itu loh dari jamaah Ar-Raudhah itu mesti ngono. Jajal gak tau ngaji tentang Ar-Raudhah. Aduh, kayak sore begini, gak suwe ini. Cangkeme loh. Pasti bukan ngaji di Ar-Raudhah. Kata dia, dijaga perasaan orang itu dijaga. Buktinya alhamdulillah. Lahir di Bondowoso, kuliah di Unisma Malang. Sekarang sudah kerja dan punya anak. Yang tadinya 6 bulan itu Bu. 6 bulan itu harus jadi menungso. Subhanallah. Omongannya 7 bulan lebih sempur. Apalagi 8 bulan, apalagi 9 bulan, apalagi kayak gue nih 12 bulan. Kerasan gue. Diceluk-celuk deh waktu ngomong hangat. Ya Allah, ditiru ponaan saya 12 bulan juga. Padahal semua sudah pada ngitung. Enggak perlu ngitung, mboten. Wong sak bijane ngitung. Dulu ada bidan sudah Bu di rumahnya. Cuma zaman gue kagak ada ya. Ponaan saya itu. Wah niru Jerman, niru Jerman.
12 bulan. Allah Akbar. Makanya yang makan. Ada juga dalam firman yang lain, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang terdiri dari campuran-campuran yang berbeda-beda. Sesuai dengan tanahnya zaman biyen pada waktu Nabi Adam diciptakan. Ono tanah Malang. Engkau sesuk mati ini pasti di Malang karena diambil dari daerah dari tanah Malang. Masih lahirnya di Papua. Mudah-mudahan kalian lahir di Blitar, matinya di Malang karena biyen Nabi Adam campuran tanah Blitar. Pasti mati, lahirnya di Blitar, matinya di Malang. Itu diambil dari Malang, dari tanah Malang, Malang Blitar. Lahirnya di Joyosuko, matinya di Mekah. Oh, diambil dari tanah Mekah. Aduh Pak, matinya kelempar ke laut. Gimana tuh? Itu tanahnya sengketa. Tanah pun tak mau. Enggak lah tuh ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Itu kita banyak ya ayat-ayat yang sepadan tadi. Jadi kesimpulan dari beberapa ayat yang sepadan tadi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk manusia itu apa ya Bu ya? Binatang-binatang ternak yang telah Allah ciptakan agar manusia bersyukur. Namun dia kemudian kufur, mengingkari pemberi nikmat dengan nikmatnya sekaligus. Allah telah menciptakan manusia dari setetes nutfah yang menjijikkan. Ya Allah, supaya dihinakan, membantah kepada Tuhannya, menganggap dia mungkin terjadi kebangkitan dan pengembalian kehidupan yang menentang Allah. Ciptakan dari setetes air mani tapi dia kufur ya, dianggap kufur itu orang yang gak mau rukuk dan sujud itu loh. Dianggap kufur, mengkufuri nikmat, gak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kula panjenengan iso sujud saja. Itu sudah nikmat luar biasa, Bu. Allah mentakdirkan kula panjenengan bisa rukuk sujud itu loh. Itu nikmatnya luar biasa. Ya, bisa rukuk sujudnya. Artinya bisa menyembah Allah maksudnya. Baik, berikutnya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Menungso menyebutkan perkara yang ajaib dengan itu. Dia menganggap tidak ada kekuasaan kami untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk ini semua. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu, sedangkan dia lupa penciptaan kami terhadapnya. Bahkan manusia itu asalnya nutfah, yang lalu kami jadikan dia sebagai makhluk yang utuh dan juga bahkan bisa berbicara. Tidak diragukan bahwa Tuhan yang telah melakukan hal itu tentu tidak sulit bagi Allah
untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang telah hancur, ya, kemudian dijadikan manusia lagi seperti sebelumnya. Itu kecil bagi Allah. Wong Nabi Adam itu lupu asale kena jadi ono, itu bisa bagi Allah. Apalagi yang tadinya wis ono terus gak ono mau dianakno lagi, ya bisa, tambah mudah bagi Allah. Maka itulah yang disebut Yaumul Ba'ats, besok itu hari kebangkitan. Hari ini hari kebangkitan. Para iso nyanyi belas. Tak wakilno dulurku sing di Jakarta. Hari kebangkitan. Coba jenengan nanti boleh di YouTube tulis ya lagu Hari Kebangkitan. Klik muncul Rhoma Irama. Mereka besok itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Wong darinya gak ono dadi ono bisa. Apalagi yang tadinya wis ono gak ono terus mau diadakan lagi. Wah, tambah mudah bagi Allah. Paham sampai di sini? Bahwa sebagian orang musyrik menganggap tidak mungkin Allah yang mempunyai kekuasaan besar dan yang telah menciptakan langit dan bumi dapat mengembalikan lagi kehidupan dari tubuh-tubuh dan tulang-tulang yang telah hancur. Mereka lupa tentang diri mereka sendiri, bahwa Allah menciptakan mereka itu dari tidak ada menjadi ada. Kenapakah pula? Ya. Yang tadinya ya setelah keadaan mereka seperti itu, tetap saja mereka menganggap tidak mungkin. Allah nggak mungkin, Allah tidak punya kekuatan, katanya orang musyrik itu, yang mengingkari adanya pengembalian kehidupan. Semakna dengan ini surat As-Sajdah ayat 10. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Mereka berkata, apakah bila kami telah hancur dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Senada dengan ini. Atau dalam bentuk cerita dalam surat As-Saffat ayat 16 sampai 17. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaban a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Apakah apabila kami telah mati, telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali, kata orang kafir, kata orang musyrik tadi. Dan apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga akan dibangkitkan juga? Banyaklah orang yang tidak percaya, terutama orang-orang kufar Mekah, orang-orang musyrik, tidak, namanya saja tidak beriman. Maklum. Maka dalam hal itu Allah menyuruh Rasulnya agar memberi jawaban kepada mereka tentang persangkaan-persangkaan mereka itu, bahwa pengembalian kehidupan itu tidak mungkin, kata mereka. Allah menyuruh pula agar mereka dikecam dengan cara mengingatkan mereka tentang hakikat mereka dan penciptaan mereka dari tiada, ya, yang telah mereka lupakan. Nah, kemudian ini Allah turunkan apa? Ayat ini berikutnya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan,
wahai Rasulullah, kepada orang musyrik ini yang berkata kepadamu, apa tadi? Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Qul, katakan, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkannya pertama kali. Yang akan menghidupkan tulang-tulang hancur itu adalah zat yang menghidupkannya pertama kali. Ketika tulang-tulang itu tidak ada, belum menjadi apa-apa. Masya Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah itu terhadap segala sesuatu ciptaan itu lebih mengetahui. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun tentang urusan makhluk-makhluk Allah. Allah dapat mengembalikannya seperti sedia ketika ia awal ada, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pernah dialaminya. Di samping juga tetap diberi kekuatan-kekuatan seperti yang lain, seperti ketika dia hidup di dunia. Subhanallah. Jadi orang-orang musyrik itu ya cara menentangnya ya tidak percaya bahwa Allah itu memiliki kemampuan, kemahakuasaan, bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Orang jadinya orang musyrik ya disuruh nunggui, namanya saja tidak beriman. Orang tidak beriman itu kadang-kadang yang ngotot kayak mon itu jaluk bendere dewe. Lek gak beriman biasa diarani wong bodoh. Bodoh itu ngotot. Naudzubillah, subhanahu. Semoga barokah manfaat. Kita lanjut insyaallah bulan depan Jumat pertama. Karena Jumat kedua besok kita sudah lain kitab. Ya Bu ya? Apa Jumat kedua Bu? Hadis. Jumat ketiga fikih. Baru Jumat keempat Aqidatul Awam. Lek ono Jumat kelima biasanya jaluk libur. Ini ada Jumat kelima Ustaz. Padahal ada Jumat kelima itu nanti akan membahas bait-bait sholawat datang Kanjeng Nabi. Ada? Oke, ada yang ditanyakan? Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya, halo, silakan. Halo. Ya. Sholat itu bisa menjadi tolak ukur tentang diri seseorang. Terus kedua, makna dari sholat mencegah dari perbuatan kesyirikan. Baik. Yang dimaksud menjadi tolak ukur, semua amal manusia bermuara kepada sholatnya. Ketergantungannya kepada sholatnya, tolak ukurnya. Sholatnya, puasanya diterima oleh Allah karena sholatnya bagus. Hajinya diterima oleh Allah karena sholatnya bagus. Zakatnya diterima oleh Allah karena sholatnya bagus. Jadi semua menjadi apa namanya? Sholat menjadi tolak ukur diterimanya amal ibadah yang lain. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya katanya, ono wong sing rajin sholat, yang kata Al-Quran iso mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok iku ngono? Sholatnya ketoknya kenceng, tapi kok sih nyolongan sendalnya Pak Ustaz. Jadi 3 kali loh Bu hilang. Iya, kulit bagus, mereknya Bu Cherry. Sudah saya naik masjid, saya singit node pot bunga. Ngono ya ambles. Ya Allah, slop anyar apa mahal. Kalau mereknya Bu Somad paling enggak. Bu Somad.
Atau Pak Ceri ya. Kalau Bu Ceri barangkali masih di Blueberry. Jejemi Wong. Kayak Pak Ceri. Jadi sudah 3 kali. Yang ketiga itu saya khutbah Jumat di kantor Kemenak Kota. Mau pulang Bu, lah, alhamdulillah. Ya Allah. Dia ikut sholat loh malingnya, tapi tidak ngefek. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya Allah dalam Al-Quran bahwa sholat itu bisa mencegah apa yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok nggak efek? Loh, jangan salahkan sholatnya dong. Uangnya jadi bisa jadi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Oh enggak, halal semua. Yang dipakai haram, kok sini ngentik. Obatkan halal kok. Oh, tempat di mana dia sujud tahajudnya di rumah sengketa, tanah sengketa. Nah, itu juga ngaruh Bu. Makanya nggih, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, terus tempat di mana dia rukuk dan sujud itu juga harus benar-benar halalan, thayyiban, mubah. Paham ya? Gitu Bu Nani. Jawabannya tak ngefek nih Bu. Kenapa kok nggak ngefek? Itu tadi jawabannya. Oke? Ada lagi? Ya. Ini yang berkenaan dengan ayat yang 77 itu. Awalam yaral insana. Iya, yang termasuk kufur itu loh Ustaz. Menentang ya. Iya. Khasimun mubin, penentang yang nyata. Iya, ini Pertanyaannya? dalam konteksnya dengan manusia, ibaratnya ada si fulan itu melakukan sebuah perkataan dolim yang menyakitkan, perbuatan dan perkataan, tapi dikasih tahu saudaranya atau tetangganya, oh jangan begitu, itu tidak mau sampai misalkan mengeluarkan perkataan sampai kiamat pun tidak mau, ustadz pun tidak didengarkan, terus tetangganya, saudaranya itu bagaimana? Apakah Ya sama. termasuk kufur atau termasuk kufur kebaikan Ustaz? Itu sama dengan khosimum, penentang syariat Allah yang nyata. Jadi penentang. Loh, bagaimana hukumnya penentang Allah? Ya pikiran dia, Allah ditentang.
Ini dia lah, ini dia. Oke.